Gregorius Sudharta Soegidjo, yang lahir di Jakarta pada 30 November 1932 dan meninggal pada 4 Oktober 2006 adalah pematung. Selain mendirikan Asosiasi Pematung Indonesia atau API, ia juga memiliki peran menonjol dalam menghadirkan karya-karya seni rupa di tengah publik. Pria yang dipanggil akrabnya Darta ini dalam seni patung sering menggunakan media yang tak lazim seperti beras atau mata uang. Ia juga banyak menjelajahi berbagai media seperti seni lukis, cetak, saring, keramik, dan kerajinan tangan. Mengenai konsep berkarya, Darta pernah mengatakan, "Saya berkarya mengikuti nafas dari hari ke hari, dari pagi hingga malam. Dahulu adalah leluhurku, kini saya berada di esok adalah keturunanku. Satu rangkaian yang bersambung tak terputus menyongsong di masa yang abadi." Dalam proses berkarya, Darta sering tidak memiliki angan-angan yang sangat jelas terhadap hasil akhir. Ada gejolak antara dunia, gagasan, dan personal lain, yaitu alat, bahan, teknik, dan kemampuan tangannya. Sekalipun mulai gagasan telah dikonsepkan, baik ketika masih di otak atau imajinasi, dan akhir tergambar pada sketsa tarik ulur antara imajinasi, konsep, dan medium selalu saja terjadi. Di sini telah terjadi musyawarah dan perang antar gagasan. Tentang asal-usulnya, Darta merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara dengan ayah ibu seniman. Ayahnya Bernadius Soegidjo meninggal tahun 1950 dan ibunya Claudia Soemirah meninggal tahun 1985. Menghidupkan kepekaan estetik anaknya dengan lingkungan keluarga yang menggemari musik klasik barat maupun Jawa dan berbagai kegiatan kesenian lain. Sebelum mendalami seni patung di Akademi Seni Rupa Indonesia atau yang disingkat dengan ASRI Yogyakarta, Darta sempat mempelajari dasar-dasar melukis dari tokoh pelukis seperti Hendra Gunawan dan Trubus di Sanggar Pelukis Rakyat pada tahun 1950-an. Tahun 1953, Darta dikirim belajar di Jan van Eyck Akademi di Maastricht, Belanda oleh misi Gereja Katolik dan telah 3 tahun belajar di negeri kincir. Ia kembali pulang ke Jakarta saat kecenderungan seni rupa Darta yang seolah hanya mementingkan bentuk semakin kuat. Ia dianggap kebarat-baratan. Kemudian pada tahun 1965, Darta ditarik ke Bandung oleh pelukis dan pematung Bud Mustar untuk mengajar di jurusan seni rupa ITB. Keberadaannya di Bandung seolah makin memperjelas perbedaan Yogyakarta dan Bandung dalam hal seni rupa. Nama Gregorius Sudharta sendiri mulai menancap ketika ia menyajikan karyanya yang berjudul Tangisan Dewi Betari, yang kini menjadi koleksi sebuah museum di Jepang. Karya patungnya itu melawan konvensi seni patung, karena bentuknya yang pipi sehingga dianggap bukan patung. Karya-karyanya yang lain yang terbuat terkenal antara lain Tonggak Samudra, Monumen Pelabuhan Peti Kemas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Garuda Pancasila di podium gedung MPR DPR, Ruang Monumen Proklamasi, serta rancangan Piala Citra yang merupakan perpaduan seni tradisional, wayang dan modern, serta patung mekatronik. Selama hidupnya, sejak tahun 1957, Darta banyak melakukan pameran tunggal maupun bersama antara lain di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jepang, Singapura, India, Polandia, Norwegia, Thailand, Filipina, dan New York. Ia berharap dalam karyanya dapat mengembangkan peradaban manusia. Gregorius Sudharta meninggal dunia pada usia 74 tahun karena kanker paru-paru yang telah diidapnya selama 1 tahun. Ia menghembuskan napasnya yang terakhir di Rumah Sakit Dr. Owen Surakarta
Setelah sebelumnya sempat dirawat 1 malam di tempat yang sama, jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga besar Nurdani di Astana, Bonoloyo, Kedipiro, Solo pada 5 Oktober 2006. Ia meninggalkan seorang istri, Maria Srinoerna Nurdani, dan 4 anaknya, Maria Oinette Marisa Sandra, Digitarina Aninda, Iona Mirah Trisani, dan Gregoris Bima Batara, serta 8 orang cucu dari keempat anaknya ini. Hanya anak bungsunya yang mengikuti jejaknya dalam kesenian. Sekian dan terima kasih.